Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik dan teramat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji, aku menyembah untuk nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji, aku menyembah menyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji, amin. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya.
Bapa puji Bapa. Sekali mereka katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi Tuhan Bapa puji Engkau, Bapa puji Engkau, Bapa puji Engkau. Bapa kami cinta Engkau, anak Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik. Engkau yang selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang setia, penolong yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, di bumi di surga selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji, terpuji, ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang suka. Hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Sebab kami putus percaya kepadamu. Mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Dahsyat Engkau, luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Tiada yang lain. Tiada yang sama seperti. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Sebab Engkau satu-satunya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Selalu tepat waktu bagi kami, Tuhan. Betapa kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab ya dan amin setiap janji-janji firman. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku takkan nyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, amin. Pertolonganku
di tempat lahan ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, rasaku dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat yang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah, kau yang ku nantikan, kau nantikan, kau yang ku sembah, kau yang ku nantikan, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang selalu kami nanti-nantikan, Engkau yang selalu kami harap-harapkan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang setia. Firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji firman. Sebab itu pagi hari ini siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sampaikan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semua. Terima kasih pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan renungan pagi hari ini di Lukas 15. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini di Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya,
ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah dan satu orang berdosa yang bertobat. Perikop ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang, dapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi suling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama-sama dengan pelacur-pelacur, maka ayah menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kan kita belajar di peringkop ini tentang yang terhilang. Nah, dari peringkop ini ya saya belajar tentang, kalau peringkop pertama kan tentang domba dan peringkat kedua tentang dirham ya. Kedua-duanya itu ya pada dasarnya hampir sama kan ceritanya.
Nah, jadi kita melihat seperti domba ataupun ilham itu hilang. Nah, kita kalau punya peliharaan ya seperti domba, atau kita punya uang kan jatuh atau hilang pasti kita cari kan. Nah, demikian Tuhan juga bilang, Tuhan begitu mengasihi manusia ya. Nah. Tapi Tuhan kasih perumpamaan tentang domba ataupun ilham ya. Jadi karena kasih Tuhan itu pasti mencari kita gitu kan. Kalau apalagi manusia yang lebih dari binatang ataupun lebih dari uang ya pasti Tuhan cari gitu kan. Nah, di peringkat ke satu kedua itu kita melihat tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yaitu dia pasti tidak membiarkan sesuatu pun hilang gitu. Nah, tapi di peringkat yang ketiga ya ini mungkin saya lebih fokus ke tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, kalau yang peringkat ketiga ini bukan hilang, tetapi anak bungsu ini dia itu meminta kepada ayahnya untuk dia membagikan hartanya untuk dia berjalan sendiri. Nah, ibarat ya seperti kita seringkali kita mau berjalan sendiri. Nah, kita merasa diri kita ini bisa kan. Nah, ya saya juga pernah mengalami gitu. Ya kita merasa wah kita ini sudah bisa, kita ini sudah pintar dalam ya contoh dalam usaha lah. Kita selalu mengambil keputusan sendiri sehingga kita melupakan Tuhan gitu. Karena ya kita merasa pengalaman kita ini sudah cukup, kita berjalan sendiri gitu. Nah, jadi di perumpamaan ini ya saya belajar jangan sampai kita seperti anak bungsu ini merasa kita ini sudah hebat, sudah bisa, akhirnya kita melupakan Tuhan dan kita berjalan sendiri. Jadi ya seperti pengalaman saya berjalan sendiri akhirnya jatuh gitu kan. Padahal kalau kita tahu, kalau kita dekat sama Tuhan, kita lebih enak gitu. Nah, karena Tuhan itu kan maha tahu kan. Misalnya contohnya kita misalnya mau kerjain satu proyek kan. Ya, kita belum tahu proyek ini untung atau rugi kan. Ya, secara manusia kadang kita nengok hitungan-hitungan di atas kertas tuh pasti untung. Tapi kenyataan di belakang itu kita tidak tahu gitu. Padahal ada dalam kerjaan itu mungkin ada hal yang kita tidak pahami kan. Dan bisa ada risiko atau musibah yang bisa terjadi gitu. Nah, sebenarnya ya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kita gitu. Oh ini nggak boleh diambil. Tapi karena kita merasa, oh ya kita ini sudah bisa, kita sudah punya pengalaman dalam hal kerja itu, ya kita ngambil gitu. Nah, makanya Tuhan kasih perumpamaan yang di peringkat ketiga ini anak ini bukan terhilang, tapi dia belajar berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Ya, jadi dari peringkat ini saya belajar, ya kita kalau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan tahu sebenarnya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kita akan tahu Tuhan itu sebenarnya tidak pernah mengatur kita atau membiarkan kita berjalan sendiri. Nah, seringkali yang membuat kita berjalan sendiri itu kan karena kita merasa kita pintar, kita hebat, atau kita merasa Tuhan itu seringkali membatasi putusan kita, yaitu dengan "Oh, ini tidak boleh, itu tidak boleh kan. Ya, padahal sebenarnya peraturan itu dibuat untuk ya, seperti peraturan itu seperti rambu-rambu yang mengingatkan kita. Ya, seperti kita jalan ada rambu-rambu supaya ingat ada tikungan tajam. Itu kan peringatan untuk kita supaya kita jangan ngebut di tikungan tajam. Karena kalau di saat ngebut kan kita ada lawan datang, kita bisa berbahaya gitu. Nah, jadi di sini saya belajar Tuhan kasih peraturan itu supaya kita mengingatkan kita. Nah, tapi seringkali kita menganggap peraturan yang Tuhan suruh kita tidak lakukan, kita menganggap itu tuh jadi penghalang kita untuk maju gitu.
Jadi makanya lewat pengalaman hidup akan mengajarkan kita, oh sebenarnya Tuhan kasih peraturan itu untuk menolong kita lebih hati-hati gitu. Ya, jadi makanya lewat firman Tuhan yang kita belajar tiap hari, kita semakin hari kita semakin mengenal Tuhan gitu. Ya, contohnya ya hubungan eh, ayah sama anak gitu. Ya, ya seperti anak saya lah, saya kan punya tiga anak ya. Tapi saya lihat yang nomor satu ini orangnya memang dia lebih pintar. Tapi dia selalu mau mengambil tindakan sendiri. Kadang kita bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Dia menganggap kita ini melarang dia, membatasi kemauan dia kan. Sehingga dia bilang aku pokoknya mau jalan sendiri, tidak mau diatur gitu. Nah, itu tapi yang anak yang kedua itu beda. Dia merasa em, kalau dekat orang tua pasti ada apa-apa pun dibantu gitu kan. Ya contohnya kejadian kemarin ya dah. Mobilnya tidak mau hidup. Dia langsung pokoknya tidak tahu dia telepon telepon saya. Pak, mobil ini tidak mau hidup. Kenapa gitu? Ya kita sebagai orang tua kan pasti akan membantu gitu kalau anak kita ada masalah gitu. Jadi seperti itulah kalau kita mengenal Bapak kita di saat kita ada masalah kita bilang Tuhan pasti langsung tolong gitu. Nah, tapi kalau kita merasa kita pintar, kita tidak mau ya pasti ya kita biarkan dia berjalan sendiri gitu. Contoh anak saya yang nomor satu, dia merasa dia bisa ya sudah kita biarin dulu sampai kita akan lihat meskipun kita biarin, tapi kita tetap memantaunya gitu. Oh, sampai di mana dia gitu. Dia bisanya sampai di mana. Ya, kadang kan anak-anak ini kan mereka belum paham gitu kan. Karena mereka tidak pernah jadi orang tua. Dia merasa dari segi anak dia taunya hanya menuntut gitu. Merasa diri dia bisa dia berjalan sendiri. Nah, tapi kalau kita yang sudah jadi orang tua, kita akan memahami, oh hati orang tua itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat anak kita susah, pasti kita hati kita pasti tergerak untuk menolongnya gitu. Meskipun itu kita tidak mampu gitu kan. Ya contohnya anak saya waktu pertama dia mau buka kafe itu. Secara manusia saya pikir saya tidak mampu gitu kan untuk kasih dia usaha itu. Tapi karena saya lihat dia punya kemampuan, dia punya skill, ya saya usahakan gimana pun saya bantu dia gitu. Nah, jadi kita belajar dari firman hari ini ya kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan di 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 sini kan kita lihat ada cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. Ya, kadang saya kalau yang belajar dari anak sulung ini saya belajar nih, kadang kita ini sudah dekat sama Tuhan, tapi kita tidak tahu Tuhan itu padahal Tuhan itu sudah kasih semuanya kan seperti di ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, jadi di sini saya belajar kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, kita akan tahu semua Tuhan itu punya segala-galanya gitu. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan baik, kita sebenarnya tidak perlu susah lagi ataupun repot lagi. Kita tinggal minta dengan Tuhan karena semua isi dunia ini punya Tuhan gitu kan. Makanya ya saya selalu ingat di Matius 6 ayat 36 itu tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Nah, jadi di saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan tuh akan memberikan segala kepunyaannya untuk kita. Karena di ayat 31 ini kita melihat segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu di sini. Jadi semua yang Tuhan punya berarti kita punya juga. Berarti kita
kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, segala kepunyaan Tuhan itu kepunyaan kita. Nah, di sini kita harus mengerti di situ. Jadi kalau segala kepunyaan Tuhan itu punya kita, sebenarnya ya kita ini tidak perlu susah lagi. Nah, tapi yang seringkali membuat kita susah adalah keinginan kita, merasa kita pintar, merasa kita bisa, itulah yang membuat kita ini susah. Nah, jadi dari firman hari ini ya saya belajar, pertama, Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Dia menganggap kita seperti domba atau dirham yang hilang yang dia akan cari gitu. Nah, dan itu kedua saya belajar juga Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kalau kita merasa kita bisa, kita mau jalan sendiri, Tuhan juga izinkan gitu. Nah, itu yang ketiga ya, saya belajar ya, segala kepunyaan Tuhan itu adalah kepunyaan kita. Kalau kita taat, kalau kita tinggal di dalam Tuhan gitu. Nah, jadi kita sebenarnya sangat bersyukur. Kalau kita punya Tuhan dan segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan kita, kita adalah orang yang sangat sebetulnya sangat berbahagia gitu. Nah, jadi dari berikut ini ya firman Tuhan hari ini saya belajar tiga hal itu. Nah, mungkin ada yang lain yang mau tambahkan. Nah, saya akan kembalikan ke Pak Heri untuk melanjutkan. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi ini yang bisa kita belajar kembali. Karena saya percaya kisah di dalam Lukas pasal 15 ini adalah kisah yang sudah tidak asing. Bahkan bulan lalu saya sudah khotbahkan ayat-ayat ini. Karena di ayat 10 itu menjadi tema 3 bulan kita dari Oktober, November, Desember tentang sukacita penuaian. Tentu seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Joni, tentu dari sisi yang lain kita diingatkan kembali untuk kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Seperti seorang gembala yang dia tahu kalau dombanya nggak dicari, pasti akan binasa. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tahu di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Mereka tersesat dan mereka tidak tahu jalan. Nah, mari miliki hati untuk kita membawa mereka pulang, membawa mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Yang kedua, bicara tentang dirham, itu kita tahu betapa berharganya satu jiwa itu. Sehingga mari dengan segala daya upaya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga mau berusaha untuk mendapatkan kembali jiwa yang berharga itu untuk Tuhan. Nah, tentu yang menarik seperti yang Ko Joni tadi katakan yang dikupas secara lebih tadi bicara tentang anak yang hilang. Tentu ada banyak hal yang kita bisa belajar selain dari sisi bapak yang begitu sabar menanti anak, menghadapi anak, dua-duanya sih, baik anak sulung maupun anak bungsu. Ya, saya pribadi dan setiap kita pria khususnya, kita ini belajar sabar menghadapi anak, didik anak. Bukan saja bicara tentang ini, tentang jiwa yang terhilang, tapi ini ya cara mendidik anak mau tidak mau ya hanya dengan kasih Bapak. Ketika anak memberontak, ketika anak melawan, ketika anak ngambek, kan baik orang biasanya fokus kepada anak bungsu. Iya, kalau anak bungsu jelas dia kurang ajar, minta warisan sebelum waktunya, dan dia habiskan. Dan kemudian dia pulang bertobat. Tapi hati Bapak bukannya langsung marah, bukannya langsung ngomel, tapi justru dipestain. Karena sukacita di dalam penantian beberapa waktu lamanya untuk anaknya pulang. Nah, begitu juga ketika menghadapi anak sulung yang ngambek. Nah, mungkin sebagian kita terkadang bisa berlaku seperti anak sulung. Kalau anak bungsu ya mungkin saya percaya kita enggak lah. Kita bukan orang yang pergi menghilang dalam keadaan kalau lagi keadaan kita baik-baik, kerjaan baik, uang lagi banyak, wah
Seperti di camp pria kan katakan gini, pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya uang, semua mau dipegang. Nah, saya percaya kita nggak di level itu lagi, Bapak Ibu. Khususnya Bapak-Bapak lah ya. Tapi kan ada banyak fenomena kita lihat. Waktu susah, sungguh-sungguh rasanya cari Tuhan, rajin pelayanan, rajin ibadah. Tapi ketika uangnya sudah mulai bertambah, banyak sekali alasannya. Kenapa nggak ibadah lagi? Sibuk. Kenapa nggak pelayanan lagi? Nggak sempat. Wah, nikmati hidup. Berkali-kali saya katakan saya tidak menyalahkan untuk menikmati hidup. Karena prinsip hidup saya juga nikmati hidup yang terencana. Bahkan seperti yang berkali-kali saya katakan, eh, saya selalu berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya Tuhan berkati lumbung perbendaharaan mereka, supaya mereka kelola dengan bijak, supaya mereka dapat nikmati dengan sukacita, dan mereka salurkan dengan sukarela. Nah, tapi ada banyak orang lupa tentang yang 1 dan 3, mengelola dengan bijak, menyalurkannya dengan sukarela. Lupa orang. Ada banyak orang hanya poin yang kedua, mau nikmati dengan sukacita. Mumpung nih, uang banyak, semua ada. Wah, akhirnya pelayanan diabaikan, pekerjaan Tuhan diabaikan. Nanti kalau sudah babak belur lagi, baru cari Tuhan. Nah, tapi saya percaya sekali lagi, kita udah nggak di level itu, Bapak Ibu. Tapi jangan juga kita di level seperti anak sulung. Kita sepertinya aktif pelayanan sampai hari ini, tapi hati kita masih penuh dengan iri. Apalagi kalau kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, terus lihat orang yang baru saja bertobat. Ih, kok enak banget dia, ya, doa langsung dijawab. Aku sudah doa nggak dijawab-jawab. Nah, hati-hati kalau sudah ada seperti itu. Padahal Bapak di surga bilang, loh, bukankah semua yang aku punya itu punya kamu? Harusnya kita ini tinggal menikmati. Bayanginlah sampai kakak sulung tadi membandingkan. Untuk anak yang kurang ajar, lembu yang tambun dipotong. Aku domba aja nggak pernah aku pakai untuk pesta dengan teman-teman. Loh, yang ngelarang siapa? Bapak Surgawi nggak ngelarang, jangankan 1 ekor domba. 10 ekor lembu yang tambun pun kalau dia mau, ya silahkan. Oh, kamu ada. Tapi kembali karena ya hanya rutinitas. Nggak ada hubungan yang dekat antara bapak dan anak. Rutinitas semata-mata. Begitu ada masalah yang dicari pembantu, hamba. Bukan langsung cari bapaknya. Nah, jadi mari saya percaya kalau di level anak bungsu mungkin kita udah enggak lah Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu bukan orang tipe seperti itu. Tapi yang perlu lebih kita waspadai jangan sampai kita menjadi seperti anak sulung. Kita ada di dalam gereja, di dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak dekat dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu bahaya. Makanya ada kalimat ngomong gini, jangan kita hanya bisa bicara tentang Tuhan, tapi nggak pernah bicara dengan Tuhan. Kan banyak orang yang sibuk aktif dalam pekerjaan Tuhan, tapi nggak mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu. Itu gambaran anak sulung. Nah, jangan sampai kita terjebak di situ. Tapi ya di sisi Bapak ya kita belajar ngadepin model orang banyak modal seperti ini, ya sudah miliki hati Bapak. Tetap terima apa adanya, tetap kasihi, dan ya inilah yang harus kita belajar. Baik untuk anak jasmani, anak rohani, mari kita belajar untuk memiliki hati Bapak. Kalau anak lagi ngambek, anak lagi marah, anak lagi pergi, ya Bapak Ibu ngadepinlah banyak hal seperti itu. Tapi mari apa yang kita baca hari ini itu mengingatkan kita, menolong kita untuk kita memiliki hati Bapak itu. Oke, terima kasih itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih Ko Joni. Saya kembalikan, silakan. Oh, Pak Yosya yang doa hari ini ya. Ya, Pak. Oke, Pak Yosya berdoa dan akan ditutup oleh Ko Joni semua. Silakan. Mari Bapak-Bapak kita, Ibu-Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan Tuhan,
untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan memandang jiwa-jiwa yang hilang ya Bapak. Miliki dalam hati kami untuk mengasihi jiwa yang terhilang maupun yang tersesat ya Bapak. Bagaimana Engkau memandang bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Bapak, kami juga harus menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa kami, bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri ya Bapa. Jangan buat kami merasa kami sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga diingatkan untuk kami mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak kami untuk mengasihi mereka dan sungguh-sungguh mendidik mereka ya Bapa untuk percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari juga ya Bapak, sebagai kami, sebagai orang tua, jangan biarkan kami juga setiap hari bekerja untuk Engkau, tetapi kami tidak mempunyai relasi yang intim dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, saudara kami, Joni, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati ya Bapak setiap langkah hidupnya, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati juga anak-anak dan keluarganya. Kalau dia juga boleh mendidik anak-anaknya untuk memulai usaha, kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu menyertainya ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ongko. Tuhan yang memulihkan sakit penyakit, Tuhan yang menjamah ya Bapak. Biar terus dia boleh percaya dan terus menempatkan iman untuk terus percaya kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah penyembuh ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas yang terus eh, menjalani eh, pengobatan untuk kemonya ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Engkau adalah penyembuh ya Bapa. Hanya dengan kuasa Tuhan kami percaya bahwa Engkau terlalu menaruhkan pengharapan di dalam hidupnya ya Bapak. Berkati juga keluarga, berkati juga semua pelayanan yang dia lakukan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk setiap pemimpin yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa setiap pemimpin yang ada itu atas seizin Engkau ya Bapak. Kami percaya bahwa kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Sekalipun kami melihat bahwa banyak hal-hal yang membuat kami ragu, tapi kami terus menaruh pengharapan bahwa Tuhan adalah penolong kami, sebagaimana apa yang kami jalani dalam kehidupan kami. Karena begitu banyak kasih Tuhan, pengalaman kami bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu kita eh, sama-sama mengangkat doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan. Firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami, selalu menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami. Kami boleh berjalan bersama-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu, kebaikan dan kemurahan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.